Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video pembelajaran mengenai materi statistika untuk kelas 8. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai menganalisis data. Setelah siswa mengamati video ini dan memahami materi yang ada dalam video ini, siswa diharapkan mampu mengambil kesimpulan, membuat keputusan, atau membuat prediksi dari sebuah data yang diberikan. Baik, sebelum kita masuk ke menganalisis data, sebelum kita membahas mengenai menganalisis data, mari kita mengingat terlebih dahulu apa itu data dan apa saja bentuk-bentuk penyajian data. Untuk yang pertama, data. Data adalah seluruh keterangan atau informasi tentang sesuatu atau permasalahan. Yang kedua, mengenai penyajian data. Data dapat disajikan dalam beberapa bentuk, seperti dalam bentuk tabel, bentuk diagram batang, bentuk diagram garis, ataupun bentuk diagram lingkaran. Akan tetapi, pada video kali ini, saya tidak akan membahas mengenai bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk-bentuk ini. Akan tetapi, pada video kali ini, saya akan membahas mengenai menganalisis data di mana data tersebut berbentuk tabel, atau berbentuk diagram batang, atau berbentuk diagram garis, ataupun berbentuk diagram lingkaran. Baik, untuk yang pertama, di sini disajikan sebuah data yang berbentuk diagram batang, yaitu data mengenai jumlah hasil tangkapan ikan. Dari diagram batang ini, kita dapat mengetahui pada tahun 2003 jumlah hasil tangkapan ikannya yaitu sebanyak 3.000 ton. Pada tahun 2004 sebanyak 2.000 ton, pada tahun 2005 sebanyak 4.000 ton, pada tahun 2006 sebanyak 2.500 ton, pada tahun 2007 sebanyak 5.000 ton, dan pada tahun 2008 jumlah hasil tangkapan ikannya sebanyak 4.000 ton. Dari data ini, dari data yang berbentuk diagram batang ini, kita dapat membuat beberapa kesimpulan. Misalkan yang pertama, yaitu hasil tangkapan ikan terendah terjadi pada tahun 2004. Dapat kita lihat pada diagram batang ini yang diagramnya paling rendah yaitu terjadi pada tahun 2004, yaitu jumlah hasil tangkapan ikannya sebanyak 2.000 ton. Yang kedua, dapat kita disimpulkan bahwa hasil tangkapan ikan tertinggi terjadi pada tahun 2007. Dapat kita lihat pada diagram batang ini yang paling tertinggi yaitu pada tahun 2007, yaitu sebanyak 5.000 ton. Untuk yang ketiga, kita dapat menyimpulkan bahwa kenaikan tertinggi dicapai pada tahun 2006 ke 2007, yaitu kenaikannya mencapai 2.500 ton, di mana pada tahun 2007 itu jumlah hasil tangkapan ikannya yaitu 5.000 ton, dan pada tahun 2006 hasil tangkapan ikannya yaitu sebanyak 2.500 ton. Maka dapat kita lihat bahwa kenaikannya yaitu sebanyak 2.500 ton, dan dapat kita simpulkan bahwa pada tahun 2006 ke 2007 yaitu termasuk ke dalam kenaikan yang tertinggi. Karena pada tahun 2003 ke 2004 dapat kita lihat dalam diagram batang ini dia mengalami penurunan. Pada tahun 2004 ke 2005 mengalami kenaikan, akan tetapi kenaikannya hanya 2.000 ton. Pada tahun 2005 hasilnya sebanyak 4.000 ton, pada tahun 2004 sebanyak 2.000 ton. Maka hasil kenaikannya hanya 2.000 ton. Pada tahun 2005 ke 2006 itu juga mengalami penurunan. 2006 ke 2007 mengalami kenaikan sebanyak 2.500 ton, dan 2007 ke 2008 mengalami
penurunan jumlah hasil tangkapan ikannya. Nah, untuk yang keempat, kita juga dapat menyimpulkan bahwa hasil tangkapan ikan pada tahun 2008 sama dengan pada tahun 2005, yaitu sebanyak 4.000 ton. Maaf, ini itu sama pada tahun 2005 ya. Oke. Untuk yang selanjutnya bisa kita simpulkan bahwa total hasil tangkapan ikan pada tahun 2003 sampai 2008 yaitu 20.500 ton. Jika kita jumlahkan semua hasil tangkapan ikannya mulai dari 2003 sampai 2008, kita ketahui atau dapat kita simpulkan bahwa total hasil tangkapan ikannya yaitu sebanyak 2.500 ton. Baik, untuk yang kedua di sini disajikan data dalam bentuk tabel. Dan di sini tabelnya berbentuk tabel frekuensi atau berbobot. Nah, di sini disajikan tabel nilai ulangan matematika siswa kelas 8A. Dari tabel ini bisa kita ketahui nilai 4 didapatkan sebanyak 4 siswa. Kemudian 5 siswa mendapatkan nilai 5, 5 siswa mendapatkan nilai 6, 8 siswa mendapatkan nilai 7, 7 siswa mendapatkan nilai 8, dan 4 siswa mendapatkan nilai 9. Frekuensi di sini bisa kita katakan sebagai banyaknya siswa. Sehingga banyaknya siswa yang mendapat nilai 4 itu 4 siswa, banyaknya siswa yang mendapat nilai 5 itu 5 siswa, dan seterusnya. Dari data tersebut kita dapat menyimpulkan juga beberapa kesimpulan. Misalkan yang pertama yaitu kita dapat menyimpulkan bahwa jumlah siswa kelas 8A adalah 33 siswa. Di mana kita mengetahuinya? Kita dapat mengetahui dari frekuensinya ini. Kita jumlahkan 4 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 4, yaitu 33, sehingga jumlah siswa kelas 8A dapat kita simpulkan sebanyak 33 siswa. Untuk yang selanjutnya kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat 4 siswa yang mendapatkan nilai tertinggi. Nilai tertinggi di sini yaitu 9. Nah, di sini diperoleh oleh 4 siswa. Kemudian terdapat 4 siswa yang mendapatkan nilai terendah. Dapat kita lihat pada tabel ini nilai 4 didapatkan oleh 4 siswa atau frekuensinya sebanyak 4. Selanjutnya yaitu nilai yang paling banyak didapatkan siswa adalah nilai 7 sebanyak 8 siswa. Nah, kita lihat pada tabel ini nilai 7 didapatkan sebanyak 8 siswa. Di sini nilai 7 yang paling banyak didapatkan siswa karena yang lainnya di bawah 8. Yang selanjutnya, persentase siswa yang mendapatkan nilai di atas 6 adalah 57,6%. Nah, dapat kita ketahui dapat kita simpulkan bahwa persentase siswa yang mendapat nilai di atas 6 yaitu jadi ada nilai 7, 8, dan 9. Nah, cara menentukan persentase dapat dilakukan seperti berikut. Nah, ini kan yang mendapat nilai di atas 6. Yang mendapat nilai di atas 6 itu kan otomatis nilai 7, 8, 9. Nilai 7 didapatkan 8 siswa, nilai 8 didapatkan 7 siswa, nilai 9 didapatkan 4 siswa. Sehingga kita jumlahkan terlebih dahulu frekuensi dari siswa yang mendapatkan nilai di atas 6. Jadi 8 ditambah 7 ditambah 4 dibagi jumlah frekuensi atau dibagi
jumlah siswa kelas 8A. Tadi sudah kita simpulkan atau kita ketahui bahwa jumlah siswa kelas 8A sebanyak 33 siswa. Nah, karena kita mencari presentasi maka dikali 100%. Nah, dari sini kita ketahui bahwa presentasi yang mendapatkan nilai di atas 6 itu hasilnya adalah 57,6%. Jadi cara mencari presentasi siswanya itu dijumlahkan terlebih dahulu frekuensinya, kemudian dibagi jumlah siswa dikali 100%. Baik, untuk yang selanjutnya kita lihat. Nah, disajikan sebuah data yang dalam bentuk diagram garis. Ini diagram garis ya. Nah, data jumlah bayi yang lahir di Puskesmas Desa Sukamakmur tahun 2003, tahun 2001 ini ya. Maaf, ini tahun 2001 sampai tahun 2008. Dari diagram garis ini dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2001 jumlah bayi yang lahir di Puskesmas Desa Sukamakmur terdapat 7 orang, dapat 7 bayi. Pada tahun 2002 terdapat 10 bayi. Pada tahun 2003 terdapat 13 bayi. Ini garisnya bisa kita hitung 10, 11, 12, 13. Ini 13. Pada tahun 2004 sebanyak 17 bayi. Pada tahun 2005 sebanyak 20 bayi. Pada tahun 2006 sebanyak 22 bayi. Pada tahun 2007 sebanyak 24 bayi. Pada tahun 2008 sebanyak 25 bayi. Nah, dari data tersebut dapat kita simpulkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, misalkan total kelahiran bayi pada tahun 2003 sampai 2008 adalah 138 bayi. Nah, tinggal kita jumlahkan tadi ya, banyak bayi yang lahir pada tahun 2001 sampai banyak bayi yang lahir pada tahun 2008, dan itu diketahui sebanyak 138 bayi. Kemudian yang kedua, dapat kita simpulkan bahwa jumlah kelahiran bayi yang paling sedikit terjadi pada tahun 2001. Nah, bisa kita lihat ya pada diagram garis ini, yang paling rendah yaitu pada tahun 2001, yaitu hanya 7 bayi. Kemudian yang ketiga, jumlah kelahiran bayi paling banyak terjadi pada tahun 2008, yaitu 25 bayi. Diagram garisnya dia memiliki titik yang paling tinggi, yaitu pada tahun 2008 sebanyak 25 bayi. Untuk yang keempat, yaitu pada setiap tahunnya jumlah kelahiran bayi terus meningkat. Nah, bisa kita lihat ya dari diagram garis ini, garisnya semakin tahun semakin ke atas, dia tidak ke bawah, sehingga dari tahun ke tahun tidak mengalami penurunan, akan tetapi jumlah bayi yang lahir di Puskesmas Desa Sukamakmur dari tahun ke tahun semakin meningkat. Nah, baik ya, untuk selanjutnya di sini terdapat latihan soal. Nah, terdapat latihan soal yang bisa kalian kerjakan untuk melihat kemampuan kalian. Apakah kalian sudah paham mengenai cara menganalisis data sehingga kalian bisa membuat prediksi, mengambil kesimpulan dari data tersebut. Nah, semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam menerangkan ataupun salah kata pada saat menerangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.